Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok eh, tugas mengganti keamanan cyber akan mempresentasikan hasil atau diskusi atau penelitian kami atas judul Contesting di VWA atau the Vulnerable Web Application. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tim kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfi Fauzi, ada Muhammad Aswar Taufik, dan terakhir ada Leonardo Tadi Wijayanto. Sebelum memasuki penyampaian materi, saya persilakan kepada Aswar Taufik untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu adalah DVWA atau DEM Vulnerable Web Application. Nah, untuk yang pertama kali itu adalah kita harus menginstal DVWA-nya dulu. Terus yang pertama itu dapatkan source code untuk DVWA. Nah, kita bisa melakukan cloning menggunakan Git atau mengunduh file dari repository GitHub. Ada dua opsi yang berbeda untuk memperoleh salinan kode. Dengan cloning menggunakan Git, Anda dapat membuat salinan lengkap dari repositori beserta riwayat perubahannya yang memungkinkan sinkronisasi dengan repositori asli. Di sini saya menggunakan Git clone. Nah, yang kedua yaitu menginstal XAMPP. Nah, kita bisa mendownload di website XAMPP-nya resmi atau dari Apache Frame. Nah, selanjutnya itu memindahkan semua file di VWA ke directory XAMPP. Jadi file-file yang telah diinstal tadi di VWA akan dipindahkan ke lokasi folder XAMPP-nya. Dan selanjutnya pada eh, directory di VWA ada file config. Nah, di situ kita duplikat file config dan menjadikannya config in php dst dengan nama config in php config in php. Ini menyimpan sejumlah konfigurasi dari DVWA. Nah, selanjutnya itu ubah konfigurasi DVWA. Nah, ada beberapa bagian dalam file config in PHP yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Pertama, Anda dapat mengubah nilai DB user agar sesuai dengan pengguna database yang ada di perangkat Anda. Selanjutnya, untuk DB password, kosongkan nilainya. Bagian reCAPTCA public key dan reCAPTCA private key memerlukan pengisian dengan nilai hash yang sesuai. Terakhir, ubah default security level menjadi low untuk meningkatkan kerentanan yang lebih tinggi. Seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya kita harus mengubah konfigurasi PHP. Nah, di VBA ini menggunakan bahasa PHP, ada sejumlah konfigurasi yang harus dilakukan dengan mengubah isi file PHP ini. Nah, yang diubah itu baris di 86 dan 931 dan diubah menjadi seperti yang ditandai. Nah, selanjutnya kita harus membuat database untuk DVWA di localhost atau phpMyAdmin dengan laman berikut dengan nama DVWA. Nah, selanjutnya mengecek konfigurasi keseluruhan. Nah, hasil konfigurasi tersebut dapat dilihat ringkasannya dengan mengunjungi localhost terus dpwa terus setup php pada browser. Seperti tampilannya seperti kayak gini. Kita berhasil. Nah, selanjutnya kita membuka DVWA dengan mengunjungi localhost dari DVWA. Nah, jadi password username itu adalah admin dan passwordnya adalah password. Nah, selanjutnya itu DVWA telah selesai terinstall dan siap untuk digunakan dengan tampilan yang seperti ini jika sudah bisa login dan terinstall. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian serangan brute force. Nah, serangan brute force itu apa sih? Serangan brute force itu adalah upaya untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. Jadi semacam kita mencoba semua semua kemungkinan lah untuk bisa meretas sistem atau apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan Burp Suite untuk melakukan brute force. Nah, Burp Suite itu adalah platform yang sangat populer di dunia keamanan komputer. Ini perangkat lunak yang menyediakan berbagai alat untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web. Oke, lanjut aja. Kita pertama login dulu kembali ke halaman DVWA, terus pada bagian navigasi, buka bagian brute force.
Nah, nah, kita di sini harus login dulu dengan memasukkan username dan password tadi, dan selanjutnya kita harus mengaktifkan proxy interception pada group group suite. Ada pada di bagian intercept is on. Nah, di sini harus di-on-kan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita harus mengkonfigurasi serangan brute force. Nah, kita harus nge-request HTTP yang baru saja digunakan untuk menentukan bagian spesifik mana yang akan menjadi target. Dalam kasus ini, kita ingin melakukan serangan terhadap pengguna yang bernama admin. Langkah pertama adalah membuka tab intruder. Nah, selanjutnya kita ke subtab payloads. Nah, di sana kita bisa menyesuaikan cara serangan brute force yang akan dilakukan. Dalam skenario ini, sandi yang akan diuji adalah kumpulan karakter alfabet dengan panjang 5 karakter. Nah, begini, seperti ini tampilannya dengan panjang 5 karakter. Selanjutnya kita bisa memulai serangan dengan menekan tombol Start Attack. Nah, dan hasil ini adalah hasil payload dari serangan tadi. Untuk hasil serangan, kita bisa melihat request dari mengklik tab response pada subtab response untuk melihat tampilan web yang menjadi hasil serangan yang berbeda. Jadi ini adalah hasil yang terjadi. Nah, selanjutnya itu untuk serangan command execution. Nah, serangan command execution ini dikenal sebagai command injection atau serangan keamanan yang memanfaatkan celah di aplikasi web atau sistem untuk menjalankan perintah sistem yang tidak sah atau tidak diizinkan. Untuk pertama kali, langkah pertama yaitu kita harus mengidentifikasi iOS. Nah, sistem operasi karena perbedaan dalam jenis shell yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sistem operasi tempat di VPA berjalan agar perintah shell yang digunakan sesuai. Selanjutnya, periksa daftar perintah. Kita harus memeriksa daftar perintah pada web ini jika menggunakan Windows. Selanjutnya, kita harus mempelajari eh, sintak pada eh, objektif dari serangan ini. Dengan pada iOS window ini kita melakukan lebih dari satu perintah dalam satu form, seperti tanda NN dan dapat digunakan di kecuali perintah yang disebut. Contohnya kayak gini di NN echo net. Yang keempat itu langkah keempat itu kita eh, masuk ke bagian navigasi command injection di bagian DVVE. Selanjutnya kita melakukan serangan. Ini memerlukan IP sebagai input untuk menggunakan fitur tertentu. Sebagai asumsi, masukan tersebut akan berfungsi sebagai parameter perintah ping. Dengan kata lain, dalam terminal, POM akan menulis kurang lebih ping nilai yang dimasukkan dalam kolom input. Nah, selanjutnya itu masukkan malicious payload. Berdasarkan asumsi dan informasi yang telah diinvestigasi, untuk menjalankan serangan, Anda perlu memasukkan konten dalam kolom input dengan format IP dulu dan terus pakai NN, lalu tulis perintahnya kayak gini. Jadi di sini pakai IP localhost dulu, lalu eh, ini NN dengan perintahnya. Nah, nah selanjutnya tuh dan ini adalah hasil dari serangan dari command injection. Nah, selanjutnya itu ada serangan CCRF. Ada beberapa metode untuk melakukan serangan ini, namun semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu memanfaatkan sesi pengguna yang dimiliki oleh korban. Nah, yang pertama itu kita masuk ke navigasi CSRF di PWE. Nah, kita login seperti awal, terus eh, kita harus memeriksa kolom pada situs dapat diidentifikasi bahwa web application mengirimkan data dalam bentuk parameter ke suatu endpoint. Dengan mengetahui endpoint ini, tujuan pengirim payload serangan dapat terungkap. Nah, selanjutnya kita merencanakan penyerangan. Walaupun tujuan pengiriman payload telah
autentifikasi pengiriman ini hanya akan diterima jika sumbernya berasal dari browser di mana pengguna telah login. Jadi kita harus login dulu untuk melakukan serangan ini. Seperti ini. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan kebutuhan. Dalam uji coba ini perlu membuat server web sederhana dulu yang melayani halaman web dasar. Web server ini dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman apapun, misalnya HTML atau Python atau apa. Di sini kita menggunakan HTML untuk menggunakan karena umumnya tag ini mengirimkan permintaan GET ke suatu endpoint. Jadi kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan menguji serangan. Kembali ke laman khusus serangan, isi form seperti biasa lalu kayak klik tombol change. Karena tujuan form telah diubah, web browser akan mengirimkan request ke web server. Jadi ini serangannya akan dikirimkan secara langsung ke web server yang dimiliki. Selanjutnya kita mengamati hasil langkah sebelumnya untuk web browser mengirimkan dua request. Request sebenarnya yang dikirimkan pengguna dengan request palsu. Request palsu ini dijalankan lebih akhir sehingga perubahan data akan cocok dengannya. Password pengguna telah diubah menjadi password yang dipasang oleh penyerang. Serangan telah selesai dilakukan. Untuk mengujinya, coba lakukan login kembali pada web application. Hanya password terdapat file HTML yang tadi bisa digunakan untuk login dengan akun sebelumnya digunakan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Lutfi Fauzi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan tentang tugas ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait serangan file inclusion. Pada bagian ini, pada DVWE atau dengan level medium, serangan ini memiliki objektif yang yaitu membaca lima kutipan yang terkenal pada hackable atau dalam file PHP ini hanya dengan menggunakan file inclusion. Bisa dilihat di bagian bawah terdapat isi dari file PHP. Slide-nya bisa di ke bawah kan? Nah, di sini terdapat isi dari file yang terdapat dalam file PHP. Selanjutnya kita melakukan serangan dengan metode directory traversal untuk mengakses teks yang terdapat dalam file tersebut dengan kutipan ketiga tersembunyi dalam directory traversal. Di situ akan menggunakan wrapper atau encoding base 64 agar teks dalam PHP dapat diakses dengan secara lengkap. Untuk hal tersebut bisa diakses dalam file atau link localhost seperti di gambar dan akan menghasilkan beberapa notifikasi kegagalan karena terdapat file inclusion short dengan level medium. Nanti di bawah. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat solusi dengan menambahkan duplikat seperti di gambar dan di tengah-tengah, sehingga URL-nya menjadi seperti berikut. Yang ditandai kuning adalah string tumbal untuk dihapus, sehingga nantinya URL directory traversal akan valid. Maka setelah berhasil atau setelah valid akan menghasilkan traversal sebagai berikut. Next. Nah, berikut ini adalah hasil dari serangan dengan hasil encode base 64 dari file PHP. Selanjutnya, kita melakukan encode atau decode dari base 64 yang sudah didapatkan. Dan kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Lihat pada slide. Hasil tersebut menandakan sukses memperoleh teks dari file bersama dengan kelima kutipan yang menjadi target. Selanjutnya kita membahas terkait serangan SQL injection.
SQL injection dengan level medium ini adalah memperoleh kata sandi dari 5 pengguna yang terdaftar dalam database melalui SQL injection. Tampilan pada halaman SQL injection mirip dengan gambar pada yang terdapat pada slide. Halaman tersebut menampilkan sebuah menu memungkinkan kita memiliki ID ataupun tombol submit yang dapat didapatkan diisi oleh data pengguna seperti nama atau nama belakang berdasarkan ID dari database. Selanjutnya, ini merupakan source code untuk membangun halaman tersebut. Dengan kode sumber yang terlihat, terdapat variabel ID yang telah ditambahkan untuk menyaring karakter khusus yang umumnya digunakan dalam SQL injection. Tetapi langkah tersebut tidak menjadi efektif karena dalam query variable ID tidak ditempatkan dalam tanda kutip seperti yang ditunjukkan. Oleh karena itu ditemukan kerentanan untuk melakukan SQL injection. Selanjutnya kita masuk kepada tahap eksekusi. Pada tahap SQL injection dapat dilakukan dengan menggunakan perintah union dalam query. Untuk melakukan query union ini, informasi first name dan password dapat diambil. Berikut adalah contoh query yang dapat digunakan atau dapat diambil seperti select first name atau where user ID. Untuk menyuntikkan query, langkah ini dapat dilakukan dengan menginspeksi elemen dan mengubah nilai suatu ID. Selanjutnya kita masuk kepada hasil eksekusi. Terdapat yang menjelaskan hasil eksekusi. Di sini menampilkan bahwasannya mendapatkan data seperti first name, surname, atau ID. Sehingga password yang didapat masih berbentuk hash yang perlu menggunakan tool the hash untuk menghasilkan the hash-nya. Nah, di sini telah terlihat atau telah terdapat hasil yang telah melakukan the hash. Dan berikut di sini ada beberapa data yang dapat diambil dari SQL injection seperti admin password. Terdapat ada first name dan password yang didapatkan. Curly, Pablo, dan berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk pada serangan SQL injection atau blind. Pada SQL injection blind level medium ini mendapatkan versi dari SQL database. Pada halaman SQL injection blind terdapat menu untuk memilih user ID dan tombol submit. Ketika ID ada di dalam database, maka akan ditampilkan user ID exit in the database. Sedangkan ketika tidak ada data ID, maka dalam database ditampilkan seperti user ID is missing in the database. Seperti pada contoh di gambar, terdapat keterangan user ID exit in the database. Selanjutnya kita menganalisis kerentanan. Kita bisa melakukan SQL injection, namun informasi yang diberikan hanya bisa menampilkan true atau false. Nilai true ditampilkan ketika ada pesan user ID exit in the database, sedangkan nilai false ditampilkan ketika ada pesan user ID missing from the database. Kita masuk kepada tahap eksekusi. Kita menggunakan SQL Map untuk mengecek kerentanan atau melakukan SQL injection secara otomatis dengan menggunakan bahasa Python dan menghasilkan komen dalam menjalankan SQL Map seperti pada di gambar dengan localhost yang telah kita gunakan dan menghasilkan hasil eksekusi seperti berikut dengan menggunakan SQL Map versi database yang ini 5.012. Selanjutnya, untuk keterangan upload dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leonardo Sadi Wijayanto. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Lalu sekarang kita akan melakukan serangan upload pada DVWL level medium. Nah, serangan ini memiliki objektif untuk mengeksekusi fungsi PHP pada sistem. Nah, file upload ini bisa mengakibatkan yang signifikan ke web aplikasi. Nah, di dalam step pertama itu kita attacker
mendapatkan kode ke dalam sistem supaya kita bisa menyerang. Lalu kemudian penyerang hanya menemukan cara untuk membuat kode dapat diaktifkan. Nah, lalu kita akan masuk ke eksplorasi laman. Yang pertama kita akan melakukan upload file image di gambar pertama setelah kita memilih file yang akan kita upload. Lalu di kedua ada tulisan kita berhasil melakukan upload file. Lalu kita akan mencoba mengupload file selain file image. Nah, setelah kita pilih, kita tidak bisa mengupload file selain dengan format JPEG atau PNG. Nah, yang kedua kita akan melakukan persiapan serangan. Sebelum kita melakukan serangan, file upload pada DVWL level medium, kita memerlukan dua hal, yakni file PHP yang berisi fungsi PHP seperti yang digambar berikut. Lalu yang kedua kita menginstal Burp Suite Community Edition. Lalu step ketiga kita akan melakukan serangan. Kita menggunakan tool Burp Suite untuk mengupload file upload PHP yang ada di atas tadi. Lalu kita menggunakan fitur intercept pada Burp Suite. Sebelum menyalakan fitur, kita menaruh filenya terlebih dahulu di DVBA. Lalu setelah menaruh file upload PHP, kita menyalakan intercept pada Burp Suite, kemudian kita mengupload pada DVBA-nya. Nah, step selanjutnya kita akan mencari content type pada Burp Suite. Nah, setelah kita temukan, kita akan menggantinya kita akan mengganti content type-nya menjadi image PNG atau image JPEG, kemudian menekan tombol forward ya ada di atas di sebelah drop itu. Lalu ketika berhasil, server akan memberi notifikasi bahwa file upload PHP berhasil diupload. Nah, step selanjutnya kita akan mengecek file yang sudah terupload atau belum melalui localhost DVBA hackable uploads. Nah, seperti yang terlampir, itu akan menunjukkan file sudah terupload atau belum. Lalu kita mengeksekusi file upload PHP dengan cara menekan file tersebut. Nah, lalu akan muncul seperti itu. Didapatkan informasi PHP dari server, file upload berhasil dilakukan. Lalu kita akan mencoba serangan XSS Reflect. Nah, XSS Reflect merupakan jenis serangan keamanan web di mana skrip berbahaya diinjeksikan ke dalam halaman web atau aplikasi, lalu dieksekusi kepada sisi klien. Nah, istilah reflect ini merujuk pada skrip berbahaya yang direfleksikan atau dipantulkan kembali kepada pengguna melalui permintaan HTTP yang dikirim ke server. XSS Reflect Source Medium seperti ini. Lalu kita melakukan serangan. Melakukan serangan hanya dengan melakukan inputan biasa. Misalkan kita masukkan nama, des, lalu hasil dari serangan adalah hello des. Dapat dilihat bahwa kita dapat melakukan serangan yang disisipkan permintaan HTTP dan menampilkan pada halaman respon. Lalu yang bawah kita bisa melakukan serangan dengan menggunakan JavaScript. Kita menuliskan script alert saya adalah hacker script, dan hasilnya hello alert saya adalah hacker. Pada level keamanan medium, tindakan pencegahan telah dilakukan dengan mengganti penulisan script menjadi script kosong atau petik kosong petik, namun masih ada kemungkinan untuk memasukkan kode dengan cara mengubah huruf S dalam script jadi huruf kapital S. Nah, itu setelah diganti scriptnya jadi S besar, hasilnya localhost saya adalah hacker.
Hal tersebut bersifat case insensitif karena ketika huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda, maka kode tersebut tetap bisa disusupi. Lalu cara mendapatkan cookie dari user lain yang login. Misalkan ada user yang bernama admin yang sudah login pada web di VBA. Tuh. Username-nya security level, lokal. Lalu dan ada hacker, misalnya Pablo yang mencoba masuk ke dalam web di VBA dengan menggunakan kredensial admin. Terus hacker menggunakan webhook untuk membuat web pancingan. Berikut adalah script yang akan mengarahkan user ke webhook ketika link diakses. Nah, selanjutnya kita melakukan encode pada script tersebut. Kita akan berikut adalah link yang ketika diakses oleh user dan yang nantinya akan diarahkan ke webhook hacker. Nah, berikut berupa tampilan kondisi ketika user mengakses link tersebut. Nah, setelah user diarahkan ke dalam suatu web, maka webhook hacker akan muncul get yang di dalamnya berisi value PHP SSID dari user. Nah, sehingga ketika hacker ingin masuk ke dalam DVBA menggunakan credential user, cukup mengganti value cookie dari PHP SSID dengan user tadi yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, di bawahnya itu terampil ada PHP SSID-nya dan value. Kemudian hacker berhasil masuk ke dalam web DVBA dengan credential admin. Kita akan mencoba melakukan serangan dengan XSS Store. Nah, ini merupakan jenis serangan keamanan pada aplikasi di mana script berbahaya disisipkan ke dalam database atau server web, lalu kemudian tampilkan secara permanen kepada user ketika suatu halaman dimuat. Perbedaannya dengan XSS Reflect adalah bahwa XSS Store script berbahaya disimpan secara permanen di dalam database atau server dan dieksekusi setiap kali halaman tersebut diakses oleh pengguna. Nah, berikut merupakan code-nya. Ada penfilteran pada inputan message. Lalu kita melakukan serangan terhadap message. Dalam kode di atas dapat dilihat pada message akan menghapus tag dengan adanya HTML special char membuat script JavaScript maupun PHP dapat ditampilkan sebagai teks biasa. Nah, berikut script alert saya adalah hacker. Kalau ada hasilnya, name user, message-nya. Nah, ketika kita menginspect, maka akan tampil seperti itu. User dan message-nya. Tag JavaScript dihapus, tapi kita masih bisa memasukkan dan menampilkan data baru pada server. Lalu kita akan melakukan serangan terhadap name. Dalam kode di atas dapat dilihat pada name akan melakukan filterisasi teks. Script akan diganti menjadi script kosong. Nah, saya adalah hacker sama message ketika kita melihat dari inspect seperti ini. Kode tidak mengusulkan alert dikarenakan teks script diganti menjadi string kosong. Namun pesan yang kita input sudah berhasil disimpan pada server dan bisa ditampilkan. Kita bisa melakukan injection pada name dengan mengubah script dengan S kecil menjadi script S besar. Hal ini dikarenakan huruf kecil dan besar yang berbeda. Berikut contohnya. S sudah diganti dengan huruf besar. Lalu menampilkan alert, localhost saya adalah hacker. Lalu namanya message. Nah, berikut ketika kita melihat dari inspect name alert saya adalah hacker. Kode berhasil menampilkan alert dan menyimpan pesan yang dimasukkan.
serta menampilkan isi pesan. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya saya minta maaf atas apabila tidak ada salah kata atau pengucapan yang tidak mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.